kami turut merayakan perayaan Hari Injil masuk ke tanah Papua merupakan sebuah sejarah. Oleh karena itu, ditetapkan sebagai hari libur resmi dan cuti bersama khusus di Papua yang jatuh setiap tanggal 5 Februari untuk memperingati masuknya Injil di tanah Papua. Hari libur resmi dan cuti bersama sehari ini ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Provinsi Papua nomor 140 tahun 2008. Injil pertama kali masuk Papua melalui Pulau Mansinam, Teluk Dore, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada tanggal 5 Februari 1855. Injil masuk melalui dua misionaris asal Jerman, yakni Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler. Sejak saat itulah Otto dan Geisler tinggal di Pulau Mansinam demi menabur Injil kepada orang-orang Papua. Karena orang-orang Papua saat itu hidup dengan kebencian, kecurigaan, dan peperangan antar suku, benih Injil pun terasa sulit untuk tumbuh di hati mereka. Berbagai tantangan, sakit penyakit, dan penolakan sudah dialami kedua penginjil ini. GKI di tanah Papua yang berdiri pada tanggal 26 Oktober 1956 sebagai hasil pekabaran Injil yang dimulai oleh Otto dan Geisler pada tanggal 5 Februari 1855. Maka dari itu, setiap tanggal 5 Februari di tanah Papua diperingati sebagai hari bersejarah. Dan Gereja Kristen Injili atau GKI menjadi rumah tua pekabaran Injil di tanah Papua. Gereja ini mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kesatuan dan keutuhan iman umat Kristiani di tanah Papua. Setiap tahunnya masyarakat tanah Papua memperingati hari bersejarah masuknya Injil di tanah Papua, dan segenap umat Kristiani di tanah Papua selalu menyambutnya dengan sukacita memperingati Hari Pekabaran Injil atau HPI. Setiap tahunnya masyarakat tanah Papua memperingati hari bersejarah masuknya Injil di tanah Papua, dan segenap umat Kristiani di tanah Papua selalu menyambutnya dengan sukacita memperingati Hari Pekabaran Injil atau HPI. Terlebih pada tahun ini tanggal 5 Februari 2022. Peringatan HPI ke-167 tahun ini sekaligus menjadi semangat mewujudkan Papua yang aman dan sejahtera. Dan setiap memperingati hari bersejarah masuknya Injil di tanah Papua selalu dihadiri tokoh-tokoh penting di tanah Papua. Salah satunya Pendeta Hizkia Rollo, Wakil Ketua Sinode GKI di tanah Papua, menegaskan komitmen Papua sebagai tanah damai dan menyatakan sikap sebagai tokoh lintas agama bahwa damai dan kerukunan adalah harga mati. Perayaan ibadah ucapan syukur Hari Pekabaran Injil atau HPI ke-167 tahun di tanah Papua berlangsung di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Kegiatan itu disambut antusias warga serta dihadiri 3.000 umat. Di momentum itu pertama kali Menteri Agama Yakut Khalil Qumas memberikan sambutan lewat video berdurasi 5 menit. Sebagai Menteri Agama, saya berharap agar umat Kristen di tanah Papua tetap dan terus menjadi teladan dalam sikap toleran dan kemanusiaan, serta tidak terjebak dalam fanatisme yang berlebihan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat terwujud, yaitu agama sebagai sarana dalam meraih keridhaan Tuhan dalam kehidupan yang rukun dan damai. Akhirnya, momentum Hari Pekabaran Injil ke-167 tahun di tanah Papua ini dimaknai sebagai kebangkitan Papua menuju Papua yang damai, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan, serta tetap bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri Agama berharap agar umat Kristen di tanah Papua tetap dan terus menjadi teladan dalam sikap toleran dan kemanusiaan, serta tidak terjebak dalam fanatisme yang berlebihan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat terwujud, yaitu agama sebagai sarana dalam meraih keridhaan Tuhan dalam kehidupan yang rukun dan damai. Dan pada setiap perayaan peringatan hari bersejarah masuknya Injil di tanah Papua selalu berjalan lancar dan baik, tanpa halangan dan tanpa gangguan dari pihak manapun. Karena adanya pengawalan dan juga pengamanan khusus dari berbagai pihak,
dan adanya kesadaran dan toleransi yang kuat dari masyarakat di tanah Papua yang damai.